Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dok. Perkenalkan saya Aureli Sintia Kismawati, mahasiswi FKG Unpad Angkatan 2025 dengan NPM 1601101250041. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai Moyers-Mixed Dentition Analysis sebagai tugas UAS ortodonsia, blok tumbuh kembang gigi, dan oklusi. Pertama-tama, apa itu Myers-Mixed Dentition Analysis dan apa tujuan dari analisis ini? Jadi, Myers-Mixed Dentition Analysis ini adalah analisis yang dapat kita gunakan untuk memprediksi ukuran gigi permanen yang belum tumbuh pada fase mixed dentition pada anak-anak. Lalu, tujuan dari analisis ini juga untuk menilai kecukupan ruang pada lengkung rahang serta membantu pemilihan space management appliance apabila ruangnya itu dirasa kurang untuk gigi yang akan tumbuh. Lalu selanjutnya di sini ada Mixed Dentition Analysis Form. Jadi untuk yang Moyers Mixed Dentition Analysis sendiri ini kita punya form yang dimana nanti setelah kita menghitung, kita bisa sambil mencatat nilai-nilainya pada form ini dengan ketentuan-ketentuannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan prosedur pada lengkung rahang mandibula. Jadi step pertama itu kita akan melakukan measure atau mengukur. Jadi kita akan mengukur lebar mesiodistal masing-masing dari keempat gigi incisifus rahang bawah, lalu kita akan catat nilai-nilai ini pada Mixed Dentition Analysis Form. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengukur ini adalah tooth measuring atau pointed bowly gauge, yang biasa disebut juga jangka sorong. Lalu step selanjutnya adalah determine. Kita akan menentukan nih jumlah ruang yang dibutuhkan untuk penataan gigi incisifus permanen sampai nanti posisinya itu sudah benar-benar rapih di lengkung rahang tersebut. Jadi kita bisa lihat di gambar yang kanan itu yang saya lingkari dengan warna pink ya. Jadi ini akan kita nilai yang akan kita catat sekarang. Untuk caranya sendiri, pertama kita akan menggunakan jangka sorong untuk mengukur lebar jumlah gigi incisifus sentral ditambah incisifus lateral pada salah satu sisi. Jadi kalau di gambar ini kita di yang sisi kiri. Lalu setelah kita dapat lebarnya, kita akan menempatkan satu ujung jangkanya pada midline, lalu ujung jangka yang lainnya itu ditarik mengikuti lengkung rahang ke arah belakang. Lalu kita akan memberi tanda pada titik di ujung jangka tersebut. Nah, biasanya itu tuh titiknya itu ada di gigi di gigi kaninus anak-anak seperti yang pada gambar. Lalu kita akan ulangi cara yang sama untuk sisi lawannya. Dalam hal ini adalah sisi kanannya. Lalu pada bagian determin ini juga ada catatan, apabila evaluasi cephalometrinya itu menunjukkan gigi anterior pasiennya terlalu maju, kita harus menggeser ujung jangkanya sedikit ke arah dalam atau lingual agar hasil penataannya itu lebih presisi dan juga ideal. Lalu ini masih step yang sama ya, determine. Jadi ini untuk di modelnya kita bisa lihat itu ada titik yang tadi ditandain ya, itu di sekitar di gigi kaninusnya. Lalu step selanjutnya itu adalah compute alignment. Jadi pada step ini kita akan menghitung nih jumlah ruang yang tersedia atau biasa disebut juga space available. Jadi space available ini kita hitung untuk mengetahui nih sisa ruang rahang untuk gigi kaninus dan kaninus permanen dan premolar yang akan tumbuh setelah gigi-gigi anterior itu ditata rapi. Jadi anteriornya sudah kita tahu nih akan memakan berapa ruang pada lengkung rahangnya. Sekarang kita hitung sisanya kira-kira muat gak nih untuk kaninus dan juga premolar yang nantinya akan tumbuh seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri, pertama kita menggunakan jangka sorong lagi. Kita akan mengukur jarak dari titik tadi yang sudah kita tandain pada langkah kedua sampai ke permukaan mesial dari gigi molar 1 permanen. Lalu kita akan melakukan pengukuran ini di kedua sisi rahang dan catat hasilnya di Mixed Dentition Analysis Form. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar ya yang saya lingkari dengan warna pink. Jadi ini adalah space yang akan kita hitung seperti itu. Whether nanti akan cukup untuk kaninus dan premolar tumbuh atau tidak cukup nih ruang rahangnya. Karena itu adalah tujuan dari Moyer-Mixed Dentition Analysis ini sendiri seperti itu. Lalu ini untuk masih compute alignment ya. Untuk di bagian model giginya yang saya lingkari itu mulai dari titik yang tadi kita tandai sampai ke bagian mesial dari molar pertama permanen. Lalu selanjutnya adalah step predict. Kita akan memprediksi nih ukuran kombinasi lebar gigi kaninus dan premolar permanen yang nantinya akan tumbuh. Walaupun itu belum tumbuh, jadi ini makanya disebutnya prediksi. Nah, untuk prediksinya sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada long method dan juga short method. Untuk long method sendiri, dia ini lebih akurat dikarenakan kita menggunakan probability charts. Lalu untuk short method, dia lebih simple, lebih singkat, namun kekurangannya adalah kurang akurat dibanding yang long method.
Nah, pertama ini kita akan menjelaskan mengenai predik yang long method ya. Di sini ada probability charts-nya untuk yang mandibular, dan untuk laki-laki dan perempuan sendiri juga ada perbedaan. Untuk caranya sendiri, pertama kita akan menghitung total lebar 4 gigi incisivus mandibula. Jadi kedua incisivus sentral dan juga kedua incisivus lateral. Setelah kita mendapatkan lebarnya, kita akan cari angka tersebut pada baris bagian atas charts. Jadi kalau misalkan di bagian tabel tuh kan ada tulisan males, lalu kita akan cek di bagian bawahnya males yang terdiri dari angka-angka. Lalu setelah itu kita akan pilih nih tingkat persentase atau probabilitas pada kolom paling kanan. Yang paling kanan bisa kita lihat itu adalah kolom dari probabilitasnya. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah probabilitas di 50% dan juga 75%. Untuk 50% sendiri itu biasanya digunakan oleh klinisi yang sudah berpengalaman. Dan karena kalau misalkan probabilitasnya 50% itu kan kesalahan dan kebenarannya tuh kayak 50-50 ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan pun itu akan terdistribusi merata untuk space-nya. Sedangkan kalau misalkan yang 75% itu biasanya dipakai untuk orang yang mungkin tidak se-expert klinisi gitu ya, dan juga untuk interpretasi dari cephalometric. Dan untuk 75% ini tuh lebih praktis untuk di klinis karena dirasa lebih aman, karena misalkan probabilitasnya itu tidak terlalu presisi, jadi kita memberikan ruang lebih untuk nantinya pertumbuhannya itu ada perlindungan lebih untuk kita pakai di 75% ini, seperti itu. Lalu ini masih yang predict long method, saya cantumkan untuk contohnya. Misalkan didapatkan lebar 4 gigi incisivus mandibula pada pasien laki-laki itu selebar 22 mm. Jadi kita akan lihat 22 mm pada baris bagian atas. Lalu kita bisa lihat kita mau pilih probabilitas di 75 atau 50. Kalau misalkan probabilitasnya itu di 75%, prediksinya untuk caninus dan premolar itu memakan ruang sekitar 21,4. Sedangkan kalau misalkan prediksinya 50%, caninus dan premolarnya akan memakan ruang sebanyak 20,6 mm. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga predict dari short method. Untuk short method ini mungkin jatuhnya lebih seperti pakai rumus ya. Dan untuk rumus mandibula dan rumus maksila sendiri berbeda. Jadi pertama saya akan memaparkan mengenai rumus yang di mandibula dulu. Untuk rumus mandibula ini prediksi sama dengan total lebar 4 incisivus rahang bawah dibagi 2 ditambah 10,5 mm. Nah, kita akan masukkan langsung ke contohnya. Misalkan tadi didapati untuk total lebar 4 incisivus rahang bawahnya 22 mm, kita akan masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 22 dibagi 2 ditambah 10,5, yang dimana mungkin prediksinya sekitar 21,5 mm. Lalu ini adalah step terakhir yang menentukan hasil akhir dari analisis ini. Kita akan menghitung nih jumlah ruang yang tersisa di lengkung rahang untuk penyesuaian gigi molar dengan cara mengurangi space available pada langkah nomor 3 dan juga ukuran prediksi pada langkah nomor 4. Jadi untuk compute adjustment ini rumusnya akan seperti hasil akhir sama dengan space available dikurang predicted size. Jadi kalau misalnya kita telaah nih, space available dikurang predicted size. Kenapa seperti itu? Karena kita akan menghitung nih ruang yang tersedia pada lengkung rahang itu berapa, dan kira-kira prediksi gigi yang akan tumbuh pada ruang itu tuh lebarnya berapa. Nah, interpretasi hasilnya sendiri itu ada dua, ada positif dan juga negatif. Apabila hasil pengurangannya itu positif, tandanya space available itu lebih luas dibanding perkiraan gigi yang akan tumbuh, sehingga akan ada sisa ruang pada lengkung rahang atau nantinya akan terjadi spacing. Sedangkan kalau misalkan hasilnya itu negatif, tandanya ruang yang tersedia itu lebih sedikit dibanding lebar gigi yang akan tumbuh. Nah, ini akan terjadi resiko giginya itu akan berjejal atau crowding karena kekurangan ruang. Makanya apabila analisisnya mengarah ke ini, kita akan perlu menggunakan space management appliance seperti itu. Nah, untuk yang baik sendiri mungkin yang hasilnya itu apabila positif tidak terlalu besar, apabila negatif tidak terlalu besar atau bahkan netral. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur di lengkung rahang, maksila atau rahang atas. Jadi untuk prosedur di maksila ini serupa dengan rahang bawah, namun ada beberapa ketentuan. Yang pertama, lebar gigi incisivus yang dipakai itu tetap lebar gigi incisivus rahang bawah, walaupun ini digunakan untuk menghitung rahang atas seperti itu. Lalu tabel probabilitas yang digunakan juga tentunya berbeda dengan tabel probabilitas yang tadi sebelumnya saya cantumkan. Lalu yang terakhir, harus ada kelonggaran yang dibuat untuk koreksi overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh gigi incisivus yang diselaraskan, dikarenakan di rahang atas kan ada overjetnya seperti itu.
Lalu ini saya langsung ke predict long methodnya ya, karena perbedaannya ada di sini. Untuk predict long method sendiri, maxillary-nya ini dia tabel chart-nya berbeda, namun untuk males dan females juga tetap berbeda di sini. Untuk cara menghitungnya tetap sama ya, namun perlu digarisbawahi bahwa yang dihitung itu total lebar 4 gigi incisivus mandibula, bukan maxilla. Walaupun untuk maxilla, tapi tetap mandibula seperti itu. Jadi saya langsung masukin ke contohnya juga aja. Misalkan tadi kita pakai contoh lebar 4 gigi incisivus mandibula dari pasien laki-laki itu 22 mm, langsung kita cari 22 mm dan kita lihat probabilitasnya mau pakai yang 75% atau yang 50%. Apabila yang 75%, prediksinya untuk caninus dan premolarnya akan di 21,5 mm, sedangkan yang prediksi 50% akan 20,9 mm. Lalu selanjutnya ini adalah predict yang short methodnya khusus untuk maxilla, seperti yang saya sempat singgung tadi bahwa terdapat perbedaan. Jadi perbedaan itu ada pada angka yang ditambahkannya. Jadi untuk rumusnya sendiri, prediksi sama dengan total lebar 4 incisivus rang bawah dibagi 2 itu tetap sama, namun kali ini ditambah dengan 11 mm. Kalau misalnya tadi yang mandibula itu ditambahnya di 10,5 mm, sedangkan di maxilla itu ditambah 11 mm. Langsung aja kita masukkan ke contohnya. Dengan 22 mm tadi berarti prediksi rang atasnya itu sekitar 22 dibagi 2 ditambah 11, yaitu 22 mm. Lalu selanjutnya, saat kita melakukan Moyers Mixed Dentition Analysis ini disarankan juga untuk mempelajari radiografi dari model giginya. Karena apa? Karena beberapa hal itu tidak terlihat secara klinis, sedangkan kita kan sedang memprediksi sesuatu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mempelajari radiografinya juga, kita akan bisa melihat beberapa hal. Pertama, ada agenesis, yaitu kita bisa mendeteksi jika ada benih gigi permanen yang ternyata memang tidak tumbuh atau hilang. Lalu juga kita bisa mendeteksi malposisi untuk melihat posisi perkembangan gigi di dalam tulang, karena biasanya ada kemungkinan juga ada yang tumbuhnya itu miring, tidak pas di lengkung rahang seperti itu. Lalu yang terakhir, kita juga bisa menilai kelainan bentuk mahkota gigi. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah ada kelainan bentuk atau ukuran dari anatomi gigi tersebut. Lalu selanjutnya ini adalah contoh aplikasinya dari analisis mixed dentition-nya. Pertama tentunya kita perlu untuk model giginya, karena kita akan mengukur itu dari model gigi, tentunya bukan dari rahang pasien langsung. Lalu selanjutnya untuk pengukurannya tadi bisa kita isi di form mixed dentition analysisnya tadi. Baik dok, punten mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Moyers Mixed Dentition Analysis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.